Hai, Tasya, how? Happy Tuesday, selamat hari Selasa di tanggal 11 September tahun 2020 ya. Nah, kali ini kita akan belajar melalui video pembelajaran kita lagi ya. Nah, di video pembelajaran ini kita akan mereview pembelajaran yang sudah kita pelajari. Mengingat karena sebentar lagi kita akan PS ya. Sampai hal lemah, ya. Nah, kita mulai dengan muatan yang pertama, itu adalah muatan IPA. Untuk tema 1, kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk tema 2, kita akan belajar cara tumbuhan dan hewan menyesuaikan diri. Untuk yang ketiga, kita belajar mengulang kembali rangkaian listrik. Sudah? Oke, kita mulai. Untuk di tema 1, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tumbuhan berkembang biak dengan cara, ada 2 cara ya, vegetatif dan generatif. Nah, untuk generatif, perbedaannya ingat saja gen. Kalau gen itu artinya ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Mereka bergabung, lalu terjadi pembuahan. Terjadi tunas yang baru, itu maksudnya ya. Nah, untuk yang vegetatif tidak melalui pembuahan, contohnya seperti tetek, pencangkokan, seperti itu ya. Nah, untuk yang generatif, dia punya 4 cara penyerbukan. Nah, untuk penyerbukan yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri, lalu penyerbukan tetangga, lalu penyerbukan silang, lalu penyerbukan bastar. Ada yang bisa memahami perbedaan yang keempatnya? Oke, lalu ulang kembali lagi ya pembelajaran kita. Nah, penyerbukan sendiri ini adalah persilangan. Serbuk sarinya itu jatuh ke kelopak bunga itu sendiri. Contohnya, Lause punya bunga mawar merah yang punya serbuk sari, terus jatuh ke kelopak putiknya, kepala putiknya. Nah, jadi penyerbukan sendiri itu adalah peleburan terhadap dirinya sendiri. Oke. Terjadi pada satu batang itu bunga itulah ya, itu maksudnya. Satu bunga, satu batang, serbuk sari dan putiknya itulah dia. Paham? Nah, kalau yang penyerbukan tetangga, tadi Lause punya mawar merah satu batang. Nah, ternyata mawar merahnya ini bercabang. Jadi tumbuh bunga yang lain lagi di cabangnya. Jadi ada 2 bunga di satu batang bunga mawar. Ingat ya, bunga mawarnya 2 tapi batangnya 1. Nah, itu adalah penyerbukan tetangga. Paham perbedaan yang keduanya ini? Paham ya? Yang tadi itu dirinya sendirilah, sekarang dia punya cabangnya. Nah, punya cabangnya ini, cabangnya itulah yang dirinya sendiri dan cabangnya itu yang melakukan peleburan. Oke. Nah, itu peleburan tetangga. Nah, kalau peleburan silang, tadi bunga mawar merah didekatkan dengan bunga mawar merah yang satunya yang berbeda batang. Jadi ada 2 bunga mawar dan 2 batangnya, jadi mereka punya batangnya masing-masing. Nah, itu adalah penyerbukan silang maksudnya ya. Nah, untuk penyerbukan bastar ini yang berbeda jenis. Contohnya bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Nah, itu terjadi persilangan antara serbuk sari dan putik. Jadi mereka yang merah ke yang putih atau yang putih ke kepala putik yang merah. Nah, jadi mereka saling bergantian. Nah, itu akan terjadi penyerbukan bastar namanya. Paham perbedaan yang keempatnya? Oke, langsung ulang sekali lagi ya.
Penyerbukan sendiri itu adalah penyerbukan dirinya sendiri, tumbuhan itu sendiri. Mawarnya mawar merah, terjadi penyerbukan itu sendiri, ya, di kepala putiknya sendiri. Bunganya satu, batangnya satu. Sudah? Nah, kalau penyerbukan tetangga, batangnya satu, bunganya itu ada dua. Oke, nah terjadi kepala putik dan serbuk sarinya itu saling berdekatan. Nah, di bawah angin jadinya jatuh ke masing-masing tempatnya. Jadi terjadi pembuahan. Ingat ya, satu batang terjadi dua bunga. Ya. Nah, untuk penyerbukan silang itu adalah bunganya dua, batangnya juga dua. Jadi terjadi di tanaman yang berbeda batang, tapi tetap satu jenis tanamannya. Bunga mawar merah dengan bunga mawar merah. Nah, untuk penyerbukan bakar, ini dua batang, dua warna, dan dua jenis. Nah, contohnya bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk yang vegetatif terjadi dengan dua juga, secara alami dan buatan. Nah, untuk dialami, kita punya vegetatif alami dengan cara tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, dan spora. Contoh untuk tunas itu biasanya banyaknya itu pisang yang kita lihat ya. Nah, kita sering temukan tunas pisang. Nah, lalu untuk umbi lapis, ya umbi lapis itu ada di bunga, di bawang merah dan bawang putih, bawang bombay juga boleh. Nah, untuk umbi batang itu biasanya di ubi jalar atau di kentang. Nah, untuk yang ubi akar yang sering kita jumpai itu adalah wortel, ya, lobak juga boleh, singkong, ya. Untuk yang geragi, geragi ini di rumput teki dan stroberi. Untuk akar tinggal itu biasanya akarnya tinggal seperti jahe. Nah, untuk spora itu banyak di lumut biasanya, ya. Oke, selanjutnya yang untuk vegetatif secara buatan. Nah, untuk buatan kita ada 5 cara. Cara yang pertama itu kita gunakan mencangkok. Nah, mencangkok ini pada tumbuhan yang keras, biasanya tumbuhan yang besar. Contohnya itu ada mangga, ya, pohon mangga, pohon rambutan. Jadi saat mereka kecil, mereka sudah berbuah. Itu keuntungan mencangkok biasanya, ya. Nah, selanjutnya ada menempel atau yang sering disebut dengan okulasi, yaitu menempelkan tunas dua tanaman yang sejenis tapi sifatnya beda. Misalnya buah jeruk yang asam dengan buah jeruk yang manis. Nah, itu biasanya ya. Nah, selanjutnya untuk menyambung atau mengenteng. Nah, itu biasanya menggabungkan batang bawah dengan batang atas tanaman. Jadi digabungin, disancepin ya. Nah, itu maksudnya. Kalau di stek, stek itu batangnya yang dipotong. Jadi bakalan tumbuh tunas yang baru. Selanjutnya untuk merunduk, lama-lama pohonnya atau tumbuhannya nunduk sehingga sampai ke tanah. Jadi sampai ke tanah, lama-lama tumbuh akarnya. Nah, itu artinya merunduk. Paham? Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan itu ada 3, yaitu perkembangbiakan dengan cara ovipar, vipar, dan ovovivipas.
Pengen tahu yang masih ingat dengan ovipar? Ya, dengan cara bertelur seperti gambar animasi yang telah kita lihat ya. Nah, itu adalah ovipar. Biasanya itu burung ya. Dari burung, dari unggas sih, kelompok unggas. Lalu ada reptil juga boleh ya. Ikan juga ada. Nah, untuk vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi punya anak ya. Punya anak itu langsung dari perutnya, dia hamil, melahirkan dirinya, perut besar, baru dia mengeluarkan anaknya. Nah, itu seperti gambar animasi itu adalah gajah jenis itu ya. Nah, selanjutnya ovovivipar. Nah, ovipar ini hewan yang dulu dia bertelur dulu baru melahirkan. Oke. Nah, contohnya itu ikan hiu, yang di animasi ini ikan hiu. Jadi ikan hiu itu punya telur dulu di dalam perutnya, jadi perutnya juga besar dulu. Nah, kira-kira ikannya itu sudah mulai agak besar di dalam perutnya, kira-kira sudah dia mulai mau keluar. Nah, dia mengeluarkannya dari mulutnya. Nah, jadi dia melahirkan dari mulutnya ya, ikan hiu ya. Oke. Paham perbedaan ketiga jenis ini? Ya, ovipar itu bertelur, vivipar melahirkan. Ovovivipar kedua jenis ini itu bertelur dan melahirkan. Paham? Oke. Nah, selanjutnya itu di tema 2. Kita akan belajar di tema 2 tentang penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Nah, contoh yang pertama, tumbuhan di lingkungan kering atau disebut dengan xeropit ya. Nah, tumbuhan xeropit ini contohnya adalah pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, sama kaktus ya. Nah, selanjutnya ada tumbuhan yang berkadar garam tinggi atau disebut dengan halofit. Halofit ini contohnya adalah tanaman bakau ya. Nah, selanjutnya ada tumbuhan di lingkungan hidrofit. Nah, tumbuhan di lingkungan hidrofit ini artinya tumbuhan di lingkungan air. Contohnya adalah teratai dan eceng gondok. Nah, ada lagi sih jenis yang lain seperti kangkung. Nah, tapi kangkung itu ada dua jenis, kangkung air dan kangkung tanah ya. Jadi kangkung itu bisa ditanam di tanah atau dibiarkan mengapung di air ya. Untuk yang ketiga, yang keempat itu adalah di lingkungan lembab atau disebut dengan hidrofit. Contohnya adalah bungolia dan tanaman paku ya. Selanjutnya itu adalah lingkungan miskin nitrogen. Nah, contohnya itu kantong semar dan pinus. Nah, kantong semar ini biasanya sih makan serangga ya. Mereka makan serangga, makanya bisa di lingkungan yang sedikit nitrogen. Artinya miskin nitrogen itu sedikit ya, sedikit udara ya. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, yang pertama adalah bunga rafflesia. Nah, cara berkembang biaknya itu bunga rafflesia itu mengeluarkan bau busuk, jadi serangga bisa datang. Diajaknya serangga, contohnya serangga lalat ya, biasanya ya, yang sukanya bau-bau. Nah, lalat datang, dihinggapinya bunga rafflesia. Jadi dia ambil serbuk sarinya lalu nempel di tanah yang subur, lalu bunga rafflesia bisa tumbuh ya. Selanjutnya untuk yang kedua, tumbuhan mawar, melati, anggrek. Nah, punya mahkota yang berwarna-warni, dia punya warna yang mencolok dan kelenjar nektar. Nah, ini bisa mengajak kupu-kupu atau kumbang-kumbang datang.
untuk membantu bunga mawar itu, bunga mawar, bunga melati, dan bunga anggreknya itu tumbuh lebih banyak lagi ya. Jadi cara mereka itu adalah pakai warna yang mencolok supaya kelihatan bunganya cantik. Nah, dilihat serangga seperti itu ya maksudnya ya. Nah, yang ketiga, bunga dandelion itu punya benih buah yang memiliki struktur tambahan serabut halus. Nah, dia punya serabut halus yang serabut halusnya itu bisa terbang jika dibawa angin. Jadi sebenarnya dia bisa tumbuh sendiri tapi dengan bantuan angin. Nah, jika angin sudah bawa dia ke tanaman yang subur yang memang tempat dia bisa tumbuh yang sesuai dengan tumbuhan itu, nah dia bisa tumbuh. Itulah jenis bunga dandelion maksudnya ya. Oke, selanjutnya itu cara tumbuhan melindungi diri. Nah, cara tumbuhan melindungi diri, dia punya yang pertama punya duri. Tanaman yang punya duri adalah mawar, pasti yang paling sering diingat orang, mawar. Bugenvil itu bunga kertas ya. Lalu rotan, kaktus, salak, nah putri malus, siapa yang pernah main? Ya, aku juga pernah itu main waktu masih kecil. Ya, lalu durian ya, mereka adalah tanaman yang memiliki duri. Nah, selanjutnya ada memiliki rambut halus. Contohnya itu bambu, jagung, kerudung, sama tebu. Nah, kalau kita makan debu atau kita pegang batang tebunya, siapa yang merasa ada lengket-lengket di tangannya? Nah, itu adalah rambut-rambut halusnya. Nah, ini terjadi supaya tumbuhan itu sendiri tidak diganggu, supaya dia bisa melindungi dirinya sendiri dari kita yang mau mengganggu dia. Oke? Itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya daun yang tajam. Nah, daun yang tajam itu contohnya nanas, lidah buaya, dan kaktus. Kaktus punya jarum-jarum yang bisa kalau kita pegang, kita kena tusuk kan? Nah, lidah buaya itu punya gigi-giginya itu bisa di situ. Nah, nanas juga sama ya. Selanjutnya yang ketiga, menghasilkan getah. Jadi kalau kita ambil dari tumbuhannya, dia mengeluarkan getah. Itu maksudnya. Contohnya sawo, pepaya ya. Pepaya juga ada loh itunya, getahnya karet. Nah, makanya tapi karet getahnya itu berguna untuk kita ya. Ya. Mangga, patah tulang, nangka juga ya. Nah, yang selanjutnya adalah menghasilkan racun. Nah, yang ini tidak boleh kita makan ya. Nah, di video yang kemarin kita sudah mengetahui hasil racun yang ada di tumbuhan ini. Nah, tumbuhan jarak, tumbuhan kecumbung, ubi karet, oleander itu atau bunga mentega ya, dan dia daun bahagia. Siapa yang masih ingat? Di bunga jarak itu apa racunnya? Ya, nama racunnya adalah racun ricci ya. Oke, selanjutnya di tanaman kecumbung. Siapa yang masih ingat racunnya apa? Ya, zat aloid ya. Selanjutnya ubi karet. Ya, asam nida. Selanjutnya oleander atau bunga mentega. Zat racunnya itu adalah zat rosagenin. Oke, zat rosagenin. Nah, selanjutnya ada daun bahagia. Itu zat racun yang terkandung dalam itu adalah kalsium oksalat. Nah, itu tanaman ini kalau masuk di dalam tubuh kita bisa kita sesak napas, seperti itu ya, kejang-kejang. Nah, makanya atau rasa gelisah,
halusinasi, kita mikir yang hayal-hayal gitu. Nah, jadi hati-hati sama bunga ini ya. Kalau dia misalnya sudah bergetah, kalian pegang tumbuhan atau tanaman yang bergetah di tangannya, cuci bersih-bersih ya, jangan langsung pegang makanan ya. Kita nggak tahu di situ di getah itu ada zat racun atau tidak. Nah, karena kalian masih kecil, jadi baiknya jaga kebersihannya, bukan hanya untuk di corona saja kita jaga kebersihan ya. Oke, untuk keseharian tanpa ada penyakit yang musibah seperti ini, kita harus jaga kebersihan. Supaya apa? Mana tahu kita pegang-pegang bunga, rupanya kita tidak tahu bunganya itu ada racunnya, seperti daun bahagia ini. Nah, tapi daun bahagia ini menyerap penyakit, biasanya dia penyakit dari udara. Jadi kalau ada katanya sih daun bahagia ini bisa menyerap penyakit dari udara. Jadi kalau kita melihara bunga bahagia di rumah, udara yang mau masuk ke rumah itu diserap dulu sama bunga bahagia. Jadi rumah kita udaranya bisa bersih dari udara yang di luar. Itu sih dari yang Lause baca tentang bunga bahagia. Itu juga baru tahu ternyata bunga bahagia ini punya racun. Racunnya tadi namanya apa? Ya, kalsium oksalat ya. Oke ya, paham? Ingat ya nama racun-racunnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, cara hewan berbeda dengan yang cara tumbuhan tadi. Nah, kalau cara hewan, dia dari struktur giginya, lalu bentuk paruhnya, baru kakinya, lalu ada mulutnya, lalu dengan cara lidahnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, cara hewan menyesuaikan diri itu yang pertama struktur gigi. Nah, struktur gigi ini untuk di hewan karnivor itu punya taring yang tajam. Nah, namanya juga dia makan apa? Ya, dia pemakan daging. Kalau dia punya makan daging, berarti dia harus bisa menggigitnya itu sampai habis. Jadi menggigitnya itu pakai gigi taring. Gigi taringnya itu sedikit tajam. Ya. Jadi contoh hewannya itu adalah kucing, harimau, buaya, anjing, dan hiu. Ya, jadi mereka punya taring yang panjang. Nah, selanjutnya ada hewan herbivor, yaitu gigi seri dan geraham. Dia punya gigi seri dan geraham. Contohnya apa? Ya, sapi, kuda, kambing, karena mereka adalah hewan pemakan rumput, cuman ya mereka makan sayur-sayuran aja. Oke. Nah, selanjutnya ada hewan yang pemakan daging dan juga pemakan rumput. Nah, dia punya gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Jadi dia punya semua jenis gigi ya. Contohnya itu adalah tikus dan kera. Selanjutnya ada bentuk paruh. Dari bentuk paruh, contohnya paruh burung pemakan daging. Contohnya itu gigi paruhnya itu kokoh, runcing, tajam, dan agak melengkung. Nah, kalau paruh burung pemakan madu, dia berbentuk kecil dan panjang. Nah, kalau yang burung pemakan ikan, bentuknya panjang dan ada kantongnya untuk menyimpan makanannya di situ. Nah, selanjutnya untuk burung yang makannya biji-bijian, dia berbentuk pendek tapi tebal. Udah itu runcing. Dia untuk masuknya kan tuk 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 seperti itu ya. Jadi sedikit runcing dia dibuatnya. Nah, selanjutnya untuk burung pemakan serangga. Pemakan serangga itu bentuknya runcing lalu agak panjang ya. Sudah paham? Oke, yang terakhir ada pemakan cacing. Kalau yang pemakan cacing berbentuk lebar dan
bersisir, ada gerigi-geriginya sedikit. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu ada bentuk kaki. Nah, bentuk kakinya itu, bentuk kaki burungnya itu kokoh dan kukunya tajam. Kalau burung pengais, cakarnya 3 jari dan 1 menghadap ke belakang. Selanjutnya ada burung pemakan ikan, kakinya berselaput. Lalu ada burung pemakan serangga, 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Selanjutnya ada bentuk mulut. Bentuk mulutnya ini biasanya untuk di serangga ya. Nah, contohnya mulut pengunyah atau penggigit. Contohnya itu belalang, jangkrik, kecoa, kumbang, semut ya. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, untuk yang mulut pengisap dan penjilat, contohnya lalat dan lebah. Yang pengisap ya, pengisap itu yang di tengah, jadi dia sedikit runcing ya, berbentuk C biasanya. Nah, untuk pengunyah, pengunyah itu yang di depan, yang paling kiri, gambar yang paling kiri ya. Selanjutnya pengisap. Pengisap ya, kupu-kupu dan nyengat itu yang di tengah. Tadi yang pengisap dan penjilat itu yang di nomor 2 ya, gambar di nomor 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk pengisap dan penusuk itu di gambar 4 dan 5. Contohnya itu adalah nyamuk dan lalat hijau. Jadi paham ya perbedaannya? Nah, untuk yang belalang, contohnya pengunyah, itu mulutnya seperti pada gambar yang pertama di bagian kiri. Nah, untuk yang pengisap dan penjilat itu di gambar kedua dari kiri. Untuk mulut pengisap di gambar ketiga. Nah, untuk di mulut pengisap dan penusuk itu adalah gambar keempat dan gambar kelima. Itu dilihat dari depan dan dilihat dari samping. Paham? Paham ya? Oke, selanjutnya yang kelima adalah lidah yang panjang dan lengket. Ini biasanya punya hewannya itu cicak, bunglon, dan landak. Ya, landak semut. Ya, karena mereka melengketkan lidahnya untuk menarik, mengambil mangsanya ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan habitatnya. Nah, untuk bunga Padma raksasa itu bunga Rafflesia ya, aromanya busuk, tapi dia masa mekarnya itu hanya 7-5 hari saja, jadi cepat ya. Nah, gabungan nama Rafflesia ini berasal dari nama pemimpin ekspedisinya dan penemu bunganya. Dibuatlah dia namanya Rafflesia arnoldii. Nah, penemu pemimpinnya itu bernama Thomson Stamford Raffles dan penemunya itu adalah Dr. Joseph Arnold ya. Jadi digabung dia Rafflesia arnoldii. Nah, selanjutnya ada cendana. Cendana ini adalah punya aroma yang wangi. Tumbuhannya parasit. Parasit itu menempel dengan tumbuhan lainnya. Nah, lalu dia tumbuh di Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Sumba ya. Selanjutnya ada tumbuhan Indonesia yang dilestarikan lagi. Contohnya siapa? Bunga Edelweiss Jawa. Nah, tumbuh di puncak gunung. Biasanya hidupnya 100 tahun dengan tumbuhan batang 8 meter. Jadi tingginya 8 meter dan hidupnya bisa sampai 100 tahun. Selanjutnya, daun payung.
hidupnya di daerah Sumatera, Pulau Sumatera, ditemukan oleh Profesor Weisman. Selanjutnya ada meranti merah atau disebut dengan tek cawang. Itu hidup di daerah Kalimantan. Nah, Kalimantan kan banyak hutan-hutan ya. Jadi di situ banyak tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh. Nah, sayangnya ini sudah hampir punah, makanya sudah mulai dilestarikan ya. Nah, biji bunga ini digunakan sebagai obat-obatan tradisional, bumbu masakan, dan bahan kosmetik. Selanjutnya ada anggrek tebu, nama tumbuhannya, yaitu salah satu rumput yang berat. Satu rumputnya itu, satu kumpulannya itu beratnya 1 ton. Nah, bunganya itu, salah satu bunga anggrek tebu ini adalah salah satu bunga anggrek raksasa. Oke. Nah, selanjutnya pelestarian hewan di lingkungan habitatnya. Jadi kita mau melestarikan hewan yang hampir punah lagi. Tadi tumbuhan yang hampir punah, sekarang hewan yang hampir punah. Contohnya adalah orang-utan. Nah, endemik di Pulau Sumatera dan Kalimantan. 96,4% DNA-nya itu sama dengan manusia. DNA itu artinya gennya ya. Jadi kalau gennya hampir sama, jadi hampir sama kegiatan yang kita lakukan sama kegiatan mereka. Contohnya kita makan apa, mereka pasti ikutan bisa makan itu. Nah, kita bisa makan buah, mereka bisa makan buah. Ya, kita bisa makan sayur, mereka bisa makan sayur. Nah, kita bisa makan daging, mereka juga bisa makan daging. Nah, kita bisa lari, lompat-lompat, berdiri, berjalan. Nah, mereka orang utan juga bisa melakukan seperti itu. Itu artinya DNA yang sama ya. Jadi hampir serupa maksudnya. Nah, memiliki indera pendengaran, penglihatan, penciuman, pengesap, dan peraba. Nah, sama kan? Manusia juga punya indera pendengaran ya. Ini kan? Ya. Selanjutnya, berat orang utan yang jantan itu sekitar 50 sampai 90 kg. Nah, kalau yang betina 30 sampai 50 kg. Sudah hampir sama ya. Sama kita ya. Iya, berat Ausil 50. Nah, kalian juga hampir yang 50. Berarti berat orang utan itu kira-kira hampir dengan kita ya. Jadi sangat berat mereka itu. Nah, mempunyai 4 jari-jari panjang ditambah 1 jari, satu ibu jari pada telapak tangan. Jadi mereka punya 5 jari juga. Lalu masih termasuk dalam spesies kera besar seperti gorila dan simpanse ya. Jadi mereka satu spesies, satu gen itu, satu kumpulan juga dengan gorila dan simpanse. Ya. Selanjutnya ada gajah Sumatera. Nah, endemiknya itu di Pulau Sumatera ya. Tempat tinggal awalnya itu adalah di Pulau Sumatera. Nah, gajah Sumatera itu berpostur lebih kecil daripada gajah spesies India ya. Gajah India itu lebih besar, berarti gajah Sumatera lebih kecil. Nah, gajah Sumatera itu punya panut yang hampir seperti unta ya. Dia punya panutnya seperti unta bentuknya. Nah, gajah Afrika berbentuk datar dan penuh. Jadi beda dengan gajah Afrika. Kalau gajah Afrika penuh dan datar aja. Nah, kalau yang Sumatera dia punya panutnya ya. Nah, kalau gajah Afrika itu punya telinga yang lebih besar dari gajah Sumatera. Jadi gajah Sumatera telinganya lebih sedikit, lebih kecil ya. Selanjutnya itu belalai gajahnya. Gajah Sumatera itu berukuran 59 sampai 79 inci dari satu ujung jari. Gajah Afrika itu memiliki kecil saja ya. Selanjutnya tidak memiliki satupun. Nah, selanjutnya kita di tema 3 tentang rangkaian listrik. Kita akan belajar tentang rangkaian listrik nih di tema 3. Nah, komponen
rangkaian listrik itu ada sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Oke, siapa yang paham tentang sumber listrik? Ya, sumber listrik itu terjadi pada rangkaian ini adalah rangkaian listrik sederhana ya. Rangkaian listrik sederhana itu sumber listriknya biasanya itu adalah baterai. Baterai yang ini, baterainya ini ada 2 ya. Nah, selanjutnya konduktor listrik. Nah, konduktor sebagai alat untuk arus listrik. Contohnya ada kabel-kabelnya ya, kawat-kawatnya ini. Nah, itu dia adalah konduktornya. Ya, adalah pengalirnya ya, mengalirkan. Nah, alat listriknya kita punya apa alatnya? Iya, tombol on off atau disebut dengan saklar. Ya, sebenarnya ini semua alat listrik. Tapi untuk menyalakan dan mematikan alat listrik itu kita gunakan adalah saklar, nama alatnya ya. Alat untuk mematikan dan memadamkan atau menghidupkan rangkaian bernama saklar. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Nah, selanjutnya kita punya 2 rangkaian alat listrik, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, perlu diingat ya, rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup ini dilihat dari saklarnya. Saklar itu ada tombol on, off, gitu kan ya? Nah, itu dibilang dengan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, di sini sudah langsung buat rangkaian terbuka dan tertutup dilihat dari rangkaian listrik terhubung antara kutub positif dan kutub negatif. Nah, ini ada gambar rangkaian listrik sederhana. Nah, ini rangkaian tertutup. Sekarang terbuka, tutup lagi, terbuka lagi, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Nah, itu adalah rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka ya. Maksudnya adalah kalau kita stop, dia lagi on. Terbalik, terlambat lah usah bilang on, off. Oke? Ya. Jadi kalau rangkaian buka dia naik ke atas, rangkaian tertutup dia tertutup natu ya. Oke? Nah, ini adalah gambar saklarnya, dilihat dari saklar ya, rangkaian listrik itu ya, yang buka dan tertutup. Oke? Paham sampai sini? Oke, paham ya. Nah, selanjutnya kalau rangkaian tertutup, kalau rangkaian terbuka kan listrik sudah bisa nyala tuh, listriknya padam, lampunya itu padam, jadi dia tidak mengalirkan arus listrik kan, jadi listriknya lampunya itu mati. Nah, jadi dia nggak usah kita bahas. Nah, sekarang rangkaian listrik yang tertutup itu berarti kita bisa lampunya itu kita bisa dapetinnya adalah nyala, lampunya bisa nyala karena rangkaian tertutupnya. Nah, rangkaian tertutup ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa itu rangkaian seri? Nah, rangkaian seri itu seperti ini. Rangkaian seri itu punya rangkaian yang kalau dia satu dimatikan, dia bakalan mati semuanya. Jadi kena efeknya temannya juga. Jadi kalau satunya padam, semuanya pasti padam. Nah, seperti itu. Atau dia tidak punya cabang lain, dia cuma hanya satu garis saja, satu kabel saja dengan temannya, dengan lampu-lampu yang lain. Jadi dia segaris ya, atau satu saja, dia tidak bercabang dengan lampu lain. Nah, kalau yang paralel seperti ini, punya cabangnya. Nah, kalau lampunya padam, yang satu padam, yang lain belum padam, atau dia tidak padam. Karena apa? Karena yang itu mengalir dari tempat yang lain. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada off. Yang di lampu 1, lampu 2, lampu 3 itu nyala, ya kan? Nah, terus kita matiin.
tapi lampu 4 dan lampu 5 nyala. Coba kalian perhatiin ya gambarnya ya. Nah, lampu 1, 2, dan 3 mati, lampu 4, 5 tidak mati, dia tetap menyala. Nah, itu kan lihat ya. Oke, karena ini animasi cepat jadi langsung ketinggalan ngomongnya. Jadi ingat saja ya, coba kalian ingat lagi ya. Kalau lampu 1, lampu 2, lampu 3 itu mati, berarti kalau di paralel lampu 4 dan lampu 5 itu belum tentu mati. Ya, dia masih tetap menyala. Karena apa? Aliran listriknya itu masih menyambung ke listrik ke lampu yang lainnya. Nah, kalau yang di seri, langsung ulang kembali, buka lagi. Nah, kalau di seri cuma satu saja aliran listriknya. Jadi kalau satunya padam, semuanya pasti padam. Nah, seperti itu ya rangkaian seri itu ya. Satu padam, semua padam. Dia berbentuknya 1A, tidak bercabang. Nah, kalau yang di paralel dia bercabang. Jadi kalau yang satunya mati, belum tentu lampu yang satunya mati. Kalian harus lihat cabangnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini biasanya di rangkaian listrik ini UN itu soal UN atau soal ujian akhir sekolah itu biasanya banyak ya. Jadi kalian harus benar paham tentang rangkaian seri dan paralel ya. Nanti juga di PTS akan keluarin juga ya. Nah, selanjutnya di sini ada rangkaian campuran. Kalau rangkaian campuran itu berarti listriknya yang seri dan paralel menjadi satu. Nah, kalian bisa lihat gambar ya. Nah, kalau dia warna merah dia adalah paralel. Nah, paralel itu adalah lampu yang pertama sama lampu yang kedua. Kalau dia punya yang ini paralel ya. Nah, kalian bisa ikutin ya gambarnya ya. Kalau sudah bisa ikutin dia secara cepat ngomongnya ini ya. Nah, sekarang dia seri, sekarang paralel, seri lagi, paralel semuanya. Nah, ini paralel, seri, tapi di dalam itu adalah paralel. Yang di tengah, yang di dalam itu, di dalam tengah itu adalah paralel karena dia memotong ya, memotong aliran listrik yang dari satunya. Jadi dia tetap menyala. Walaupun mati lampunya itu, nah lampu 1 nyala, lampu 2 nyala, lampu 3 nyala, lampu 3 dan 4 nyala ya. Nah, seperti itu ya. Paham yang mana paralel? Oke, nah kalau yang seri itu dia langsung segabung saja ya. Satu saja dia. Sudah? Oke. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajarannya bisa diikuti dengan baik ya. Oke, Sisi Tasya tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye.